bohong. Few moments later. Halo semua, perkenalkan nama saya Cynthia Benedikta Jibua dengan NIM 243302621045 semester 3A Prodi Kebidanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang makanan apa saja yang harus dihindari dalam menjaga kesehatan reproduksi. Selamat menyaksikan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke latar belakang. Yang pertama, kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh pola makan. Kesehatan reproduksi bukan hanya soal organ reproduksi saja, tetapi juga bagaimana seluruh tubuh bekerja secara seimbang. Tubuh manusia membutuhkan energi dan zat gizi dari makanan untuk menjalankan semua fungsi, termasuk fungsi reproduksi. Apa yang kita makan setiap hari akan diproses oleh tubuh dan digunakan untuk membentuk hormon, sel, dan juga jaringan. Jika seseorang terbiasa mengonsumsi makanan sehat seperti sayur, buah, protein, dan lemak baik, maka tubuh akan memiliki cukup zat gizi untuk menjaga kerja organ reproduksi. Namun, jika pola makan didominasi oleh makanan cepat saji, makanan manis atau makanan instan, maka tubuh akan kekurangan zat gizi penting dan justru kelebihan zat yang merugikan. Hal ini secara perlahan dapat mengganggu kesehatan reproduksi meskipun tidak langsung terasa. Yang kedua yaitu asupan makanan yang tidak sehat dapat mengganggu hormon. Hormon dapat diibaratkan sebagai pengatur atau pengendali dalam tubuh kita. Hormon mengatur kapan kita haid, kapan ovulasi terjadi, dan bagaimana sperma diproduksi atau bagaimana proses kehamilan dapat dipertahankan. Untuk bekerja dengan baik, maka hormon membutuhkan keseimbangan. Makanan yang tinggi gula, lemak jahat, dan bahan kimia dapat mengacaukan keseimbangan hormon tersebut. Misalnya, terlalu banyak gula dapat mengganggu hormon insulin, yang kemudian dapat mempengaruhi hormon reproduksi. Lemak trans juga dapat menghambat kerja hormon estrogen dan testosteron. Akibatnya, sistem reproduksi tidak bekerja secara optimal. Yang ketiga yaitu berdampak pada kesuburan, siklus menstruasi, dan kesehatan kehamilan. Ketika hormon terganggu, dampaknya akan terlihat pada fungsi reproduksi. Pada wanita, gangguan hormon bisa menyebabkan haid yang tidak teratur, nyeri haid berlebihan, atau sulit hamil. Ovulasi bisa tidak terjadi setiap bulan sehingga peluang kehamilan dapat menurun. Pada pria, gangguan hormon dapat menurunkan jumlah dan kualitas sperma. Sperma bisa menjadi lemah, bergerak lambat, atau bentuknya tidak normal. Jika terjadi kehamilan, maka pola makan yang buruk juga dapat meningkatkan resiko komplikasi seperti keguguran atau gangguan pertumbuhan janin. Yang keempat yaitu pencegahan dapat dilakukan melalui pemilihan makanan yang tepat. Nah, kabar baiknya, gangguan reproduksi ini yang disebabkan oleh pola makan yang tidak baik dapat dicegah dengan memilih makanan yang sehat dan seimbang sejak dini. Tubuh dapat menjaga keseimbangan hormon, yang dimana pencegahan ini jauh lebih mudah dan murah dibandingkan mengobati gangguan reproduksi yang sudah terjadi. Jadi, mari kita pelajari lebih lanjut bagaimana kita dapat menghindari makanan yang tidak sehat bagi sistem kesehatan reproduksi kita. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang hubungan gizi dan kesehatan reproduksi, yang dimana gizi dapat mempengaruhi keseimbangan hormon seperti estrogen, progesteron, dan juga testosteron. Hormon-hormon reproduksi tidak muncul secara begitu saja pada tubuh kita.
yang dimana tubuh memerlukan protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral untuk memproduksi hormon tersebut. Jika tubuh kekurangan zat gizi tertentu, maka hormon yang dihasilkan juga tidak optimal. Inilah sebabnya gizi sangat berkaitan dengan keseimbangan hormon tersebut, yang dimana kekurangan ataupun kelebihan zat tertentu dapat menyebabkan yang pertama, terganggunya ovulasi. Nah, jika seseorang terlalu kurus ataupun terlalu gemuk akibat pola makan yang tidak seimbang, maka hormon ovulasi dapat terganggu. Lemak dalam tubuh yang terlalu sedikit ataupun terlalu banyak akan mengacaukan sinyal hormon yang mengatur pelepasan sel telur. Akibatnya, ovulasi bisa terlambat atau tidak terjadi sama sekali. Yang kedua yaitu dapat menurunkan kualitas sperma. Pada pria, sperma sangat sensitif terhadap kondisi tubuh. Kekurangan vitamin, protein, ataupun antioksidan dapat menyebabkan sperma menjadi sedikit, lemah, dan juga sulit bergerak. Ini menunjukkan bahwa gizi sangat berperan besar dalam kesuburan pria. Dan yang ketiga yaitu dapat menyebabkan gangguan menstruasi. Pada wanita, kekurangan zat gizi tertentu atau pola makan ekstrim dapat menyebabkan haid tidak teratur ataupun berhenti. Tubuh akan menghemat energi dan menghentikan fungsi reproduksi jika merasa tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam jenis-jenis makanan yang perlu dihindari. Yang pertama, makanan yang tinggi lemak trans. Contohnya, yang pertama yaitu gorengan berulang. Minyak yang dipakai berulang kali akan merubah menjadi lemak trans. Lemak ini dapat bersifat merusak dan dapat mengganggu metabolisme tubuh, termasuk hormon reproduksi. Yang kedua, fast food. Fast food ini dapat mengandung lemak jahat, kalori tinggi, dan zat gizi rendah. Jika seseorang sering mengonsumsi, maka tubuh akan kelebihan lemak tetapi kekurangan zat penting untuk hormon. Yang ketiga yaitu margarin padat. Margarin padat dapat mengandung lemak trans buatan yang dapat menghambat kerja hormon dan juga meningkatkan risiko gangguan kesuburan. Makanan tinggi lemak trans ini memiliki dampak pada tubuh. Yang pertama yaitu mengganggu keseimbangan hormon. Yang kedua, menurunkan kesuburan pada wanita dan juga pria. Yang ketiga, meningkatkan risiko polycystic ovarium syndrome dan juga infertilitas. Yang kedua yaitu makanan yang tinggi gula. Yang pertama yaitu minuman manis kemasan. Minuman manis kemasan seperti minuman bersoda, minuman rasa buah, teh botolan, dan minuman saset terlihat praktis dan menyegarkan. Namun, sebenarnya minuman ini mengandung gula dalam jumlah yang sangat tinggi. Ketika dikonsumsi, gula tersebut langsung masuk ke dalam darah dan dapat menyebabkan kadar gula darah meningkat dengan cepat. Jika hal ini terjadi terus-menerus, tubuh akan kewalahan mengatur gula darah dan akhirnya berdampak pada keseimbangan hormon reproduksi. Yang kedua yaitu kue dan permen. Kue dan permen sering kita konsumsi sebagai cemilan sehari-hari. Masalahnya, makanan ini hampir tidak mengandung zat gizi penting tetapi sangat tinggi gula. Jika sering kita konsumsi, maka tubuh kita akan mendapatkan kalori yang berlebih tanpa nutrisi yang cukup. Kondisi ini dapat mengganggu metabolisme tubuh dan dapat membuat hormon tidak bekerja secara seimbang, termasuk hormon reproduksi. Yang ketiga yaitu teh manis berlebihan. Teh manis sering dianggap minuman biasa dan aman, padahal jika kita konsumsi terlalu sering, maka gula yang masuk ke dalam tubuh kita bisa sangat banyak tanpa disadari. Gula cair lebih cepat diserap tubuh dibandingkan gula dari makanan yang padat, sehingga dampaknya terhadap hormon menjadi lebih besar. Dampak dari makanan tinggi gula tersebut dapat menyebabkan yang pertama, resistensi insulin, yang kedua, gangguan ovulasi yang dapat memperparah polycystic ovarium syndrome, yang ketiga, dapat mempengaruhi kualitas sperma.
Yang ketiga, makanan olahan dan pengawet. Seperti yang pertama, sosis, nugget, dan juga kornet. Makanan ini memang praktis, tetapi mengandung banyak pengawet, pewarna, dan juga lemak jahat. Zat-zat ini jika dikonsumsi terus-menerus dapat menimbulkan atau menumpuknya dalam tubuh dan dapat mengganggu ketidakseimbangan hormon. Yang kedua, makanan kaleng. Beberapa makanan kaleng mengandung zat kimia tertentu dari kemasannya yang dapat mempengaruhi hormon. Jika sering mengonsumsi makanan kaleng ini, maka zat ini bisa dapat mengganggu kerja dari sistem reproduksi. Yang ketiga, snack kemasan. Snack kemasan biasanya tinggi garam, lemak jahat, dan juga zat adiktif. Nilai gizinya juga rendah, tetapi memiliki dampak terhadap hormon yang cukup besar jika dikonsumsi secara berlebihan. Dampak dari makanan olahan dan pengawet ini dapat menyebabkan yang pertama, mengandung bahan kimia dan pengawet yang dapat merugikan tubuh. Yang kedua, mengganggu sistem endokrin. Yang ketiga, yaitu menurunkan kualitas sel telur dan juga sel sperma. Yang keempat, kafein berlebihan, seperti 1. Kopi yang berlebihan. Kopi mengandung kafein yang bisa meningkatkan hormon stres. Jika hormon stres meningkat, maka hormon reproduksi bisa terganggu. Yang kedua, minuman berenergi. Minuman energi ini mengandung kafein dan gula yang sangat tinggi, sehingga dampaknya terhadap hormon menjadi lebih besar. Yang ketiga, yaitu teh pekat. Teh pekat juga dapat mengandung kafein. Jika dikonsumsi secara berlebihan, dapat mempengaruhi keseimbangan hormon. Dampak dari kafein berlebihan ini dapat menyebabkan yang pertama yaitu gangguan siklus menstruasi, yang kedua menurunkan peluang kehamilan, dan yang ketiga yaitu dapat menyebabkan risiko keguguran jika dikonsumsi secara berlebihan. Yang kelima, alkohol. Alkohol memiliki dampak pada wanita dan juga pria. Pada wanita dapat memiliki dampak yang pertama yaitu gangguan ovulasi. Alkohol dapat menghambat pelepasan sel telur sehingga peluang hamil dapat menurun. Yang kedua, ketidakteraturan menstruasi. Hormon menjadi tidak stabil akibat pengonsumsian alkohol tersebut. Dampak pada pria yang pertama itu dapat menurunkan jumlah dan kualitas sperma. Dan yang kedua yaitu dapat menyebabkan disfungsi ereksi, yang dimana alkohol dapat mengganggu saraf dan juga aliran darah. Yang keenam adalah makanan yang tinggi garam. Yang pertama adalah makanan instan. Makanan instan cenderung mengandung natrium yang sangat tinggi. Yang kedua yaitu keripik, yang dimana keripik ini memiliki tinggi garam dan juga lemak jahat akibat dari penggorengan berulang pada proses pemasakan oleh keripik tersebut. Yang ketiga yaitu makanan asin yang berlebihan, yang dimana asupan garam berlebih dapat mengganggu keseimbangan cairan tubuh. Dampak dari makanan yang tinggi garam ini dapat menyebabkan yang pertama retensi cairan, yang kedua gangguan tekanan darah, yang ketiga dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi jangka panjang. Selanjutnya kita masuk ke dampak jangka panjang, yang terdiri dari yang pertama dapat menyebabkan gangguan pada kesuburan, yang kedua masalah kehamilan, yang ketiga dapat menyebabkan resiko gangguan hormonal kronis, dan yang keempat dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup reproduksi. Selanjutnya yaitu anjuran pola makan sehat, mengonsumsi makanan yang segar dan juga alami, yaitu memperbanyak yang pertama sayur dan juga buah, yang kedua protein sehat, yang ketiga lemak bayi atau omega 3, dan yang keempat yaitu membatasi gula, garam, dan lemak jahat pada pengonsumsian makanan kita sehari-hari. Jadi, peran tenaga kesehatan ataupun bidan dapat menerapkan yang pertama, memberikan edukasi gizi reproduksi kepada masyarakat. Yang kedua, yaitu memberikan konseling bagaimana cara menjaga pola makan sehat. Dan yang ketiga, yaitu melakukan pencegahan gangguan reproduksi sejak dini.
penting dalam menjaga kesehatan reproduksi. Yang kedua yaitu menghindari makanan yang beresiko yang dapat meningkatkan ataupun yang dapat mempengaruhi kesuburan. Yang ketiga yaitu melakukan edukasi gizi merupakan salah satu langkah preventif yang paling efektif. Jadi, sebagai penutup, gaya hidup sehat bukanlah sebuah tren, melainkan sebuah investasi untuk masa depan. Mulailah dari sekarang dan rasakan manfaatnya untuk tubuh, pikiran, dan juga kehidupan Anda. Hidup sehat, hidup bahagia. Terima kasih.